Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tulin peci dulu Pak Muji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semua kelas 10 SMA IT Rohama. Hari ini pertemuan perdana kita ya teman-teman, dengan Abi Muji, panggilannya untuk di SMA kita Abi dan Umi begitu. Untuk hari ini Abi akan perkenalkan diri dulu. Jadi untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, insya Allah selama 1 tahun ke depan dengan Abi Muji. Abi Muji nama lengkapnya Mujiono, teman-teman bisa panggil dengan Abi Muji saja. Mungkin sekitar 6 bulan ke depan juga pembelajaran kita dengan virtual, dengan online. Nanti medianya mungkin bisa Abi Muji kirimkan video ataupun voice atau lain halnya. Begitu. Itu mungkin perkenalannya. Mungkin Nabi juga belum bisa mengenal teman-teman secara keseluruhan, nama panggilannya begitu. Nanti di grup WhatsApp bisa lebih kita perkenalkan diri lebih jauh lagi. Untuk materi hari ini tentang materi yang sebenarnya Abi yakin teman-teman sudah tahu, sudah paham, cuman yang Abi agak ragu apakah sudah mengamalkan dari materi ini gitu. Jadi materinya tentang bagaimana sih kita sebagai seorang muslim itu untuk bisa selalu dekat dengan Allah gitu. Jadi Abi kasih judul aku selalu dekat dengan Allah. Baik. Nah, eh, beberapa orang mungkin memiliki cara atau sesuatu yang dia lakukan untuk mencapai sebuah ketenangan begitu ya. Ada yang dia mencari tempat di ketinggian, gunung misalkan untuk mencari ketenangan atau kepuasan sendiri, merenung begitu, kontemplasi, ataupun hal lainnya yang mungkin juga itu dia jadikan sarana untuk bisa dekat dengan Allah. Ada juga yang dia memang ya melakukan ibadah, yaitu mungkin yang puncaknya mungkin kalau jihad ini mungkin belum sampai ke situ, tapi dia melakukan ibadah salah satu rukun Islam, yaitu ibadah haji ataupun umroh. Hal ini ya sudah umum ya, orang Islam, orang Muslim melakukan ritual ibadah sebagai sarana untuk bisa lebih dekat dengan Allah. Gitu. Kalau umat Islam, kita sebagai seorang Muslim, tempat suci ibadah kita yaitu di Makkah dan Madinah. Berikutnya ada juga dengan berzikir. Ya, dia merutinkan, melafalkan zikir-zikir yang dia selalu baca, yang dia jadikan sarana untuk supaya dekat dengan Allah gitu. Karena memang salah satu juga imbas atau salah satu dari keutamaan ketika sudah dekat dengan Allah, maka kemudahan-kemudahan dalam setiap aktivitas, setiap perjalanan hidup juga akan ada kemudahan gitu yang Allah berikan. Jadi beberapa orang muslim juga melakukannya dengan cara berzikir. Berzikirnya ada yang memang dia melafazkan kalimat-kalimat Allah, kalimat-kalimat thayyibah, atau ada yang memang dengan membaca lafaz Allah yaitu membaca Al-Qur'an. Ya, kita sebagai seorang muslim tentu harus punya rutinitas terkait dengan zikir ini. Yang pasti pagi dan petang ada zikir, ada doa yang harus kita sering lantunkan. Kemudian juga yang enggak kalah pentingnya juga membaca Al-Qur'an. Tapi ada juga yang seorang muslim itu eh, dekat dengan Allahnya, sarananya atau eh, pemantiknya begitu dengan musibah itu. Ketika Allah berikan dia musibah, itu bisa menjadi lebih dekat dengan Allah. Entah dia menjadi lebih bersabar atau ya artinya dengan musibah dia bisa lebih dekat dengan Allah. Jadi memang beragam-ragam ya, bermacam-macam gitu. Nah, aktivitas pertama, teman-teman kan pastinya pernah sakit ya, baik yang sakitnya itu ringan atau berat. Nah, coba teman-teman tuliskan pengalaman teman-teman ketika sakit ketika itu tuh, bagaimana cara menyikapi kehadiran Allah saat terkena sakit itu, terkena musibah itu. Tuh. Apakah Allah akan hadir dengan pertolongannya atau membiarkan teman-teman dalam kesusahan atau kesakitan itu.
Nah, ceritakan pengalamannya. Seperti yang sudah Abi Muji sampaikan ya, ada yang dekat dengan Allahnya perantaranya dengan sakit. Nah, teman-teman ceritakan, pasti kan semuanya pernah mengalami sakit. Nah, bagaimana tuh kehadiran Allah dalam musibah teman-teman itu? Apakah membuat lebih dekat atau bagaimana? Terus kemudian apakah Allah membiarkan teman-teman dalam keadaan sakit atau memberikan pertolongan? Ini aktivitasnya yang pertama di kegiatan ini. Abi Muji lanjutkan. Nah, ini dia. Jadi eh, di perantara seorang muslim untuk dekat dengan Allah yaitu tadi berzikir ya. Nah, salah satu zikir adalah eh, nama-nama Allah atau Asmaul Husna yang kalau kita artikan yaitu nama-nama baik atau indah yang hanya dimiliki oleh Allah, Asmaul Husna. Yang di materi ini sebenarnya Abi Muji yakin sudah kalian dapatkan di SD, di SMP juga ada, dan sekarang diperdalam lagi di SMA. Artinya memang ini satu hal yang penting. Kenapa dipelajari di setiap jenjang pendidikan? Asmaul Husna. Jadi di dalilnya itu di surat Toha ayat 20 yang Abi Muji bacakan terjemahannya. Dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Sebentar. Dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai Asmaul Husna, nama yang baik di surat Toha surat ke-20 ayat 8. Jadi memang ada dalilnya, ada dalam Al-Qur'an sudah tertulis Allah itu memiliki nama-nama baik, nama-nama yang memang ketika seorang muslim itu melafazkannya pasti akan bernilai ibadah. Dan kalau itu nilainya ibadah pasti akan berpahala. Kemudian di dalam hadis juga ada ternyata hadis riwayat Bukhari. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Maka barang siapa yang dapat menjaganya, niscaya ia akan masuk surga. Lanjutan hadis itu, sesungguhnya Allah itu ganjil dan dia sangat menyukai bilangan ganjil. Di sini yang perlu Abi Muji tekankan, barang siapa dapat menjaganya, niscaya ia akan masuk surga. Ada pengertian lain yaitu menghafal. Gitu. Jadi ternyata salah satu manfaat besar dari menghafal Asmaul Husna yang 99 itu akan masuk surga. Cuman nggak hanya sekedar menghafal, yang pasti mengaplikasikan dari nama-nama Allah itu. Misalkan nama Allah itu apa, dalam keseharian kita aplikasikannya bagaimana gitu. Kita akan bahas. Mungkin yang pertama adalah ini. Apa nih? Ya, Al-Karim. Yang maha mulia. Yang maha mulia itu kalau kita terjemahkan ya nggak hanya sekedar yang maha mulia, tapi juga yang maha dermawan, yang maha pemurah, yang maha pemberi rizki. Rizkinya itu baik yang diminta ataupun tidak. Bahkan ini berlaku juga baik yang muslim ataupun non muslim, karena non muslim juga Allah berikan rizki, hanya bedanya yang barokah dan tidak barokah. Selain maha pemberi rizki juga maha pemberi maaf, begitu. Jadi Allah itu maha memberi maaf. Jadi sebagai seorang muslim kita juga tidak boleh berputus asa atas rahmat Allah. Kita nggak boleh berputus asa atas rahmat Allah, yaitu Allah maha Al-Karim, maha pemberi maaf juga termasuk. Kemudian yang berikutnya apa nih? Al-Mu'min, yang maha memberi keamanan. Ini Abi Muji analogikan seperti apa nih? Apa nih? Ya, CCTV. CCTV kan salah satu fungsinya adalah memberi keamanan atau ya yang memiliki atau orang yang tinggal di sekitar situ atau orang yang memiliki CCTV itu merasa aman karena ada pengintai, ada yang bisa merekam kejadian-kejadian atau intinya memberi rasa aman lah, tuh. Seperti security lah. Nah, Allah itu yang maha memberi keamanan. Kenapa disebut seperti itu? Karena kalau bukan Allah yang memberi rasa aman dalam hati kita nih, pasti kita kan ada selalu rasa gelisah, cemas, takut, pasti. Karena ketika Allah memberi rasa aman pada hati kita, ada rasa ketenangan, ada rasa
ya tidak gelisah, tidak takut, seperti itu. Nah, sebagai seorang muslim nih, untuk mengamalkan al-mu'min ini, berarti kita juga harus memberi rasa aman kepada orang-orang di sekeliling kita. Rasa aman dari apa? Dari lisan dan tangan. Karena juga ada hadis yang mengatakan, yang kurang lebih seorang muslim itu harus bisa memberi rasa aman kepada seorang muslim lainnya dari lisannya dan tangannya. Itu mungkin yang kita bahas di perdana ini, di awalan ini, tentang dua asmaul husna, al-mu'min dan al-karim. Baik, kegiatannya tadi sudah Bimuji berikan di pertengahan slide tadi, yaitu ketika teman-teman sakit, nah bagaimana tuh pengalaman teman-teman? Kehadiran Allah di sakitnya teman-teman, apakah memberi pertolongan atau membiarkannya? Nah, apakah teman-teman juga merasa lebih dekat atau bagaimana? Itu saja untuk hari ini. Kita akan lanjut lagi di pertemuan yang akan datang. Kegiatannya kita akan lanjut diskusinya di WhatsApp grup. Terima kasih. Kita tutup sama-sama dengan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.